Halo, selamat datang kembali di tutorial e-learning. Video ini akan membahas tentang navigasi penting di dalam e-learning versi 4. Nah, video kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana caranya kita melakukan registrasi, login, dan lupa password. Kalau Anda belum menyimaknya, silahkan tonton di video sebelumnya, pembahasan tentang registrasi, login, dan lupa password. Video ini akan menjelaskan tentang gimana caranya kita melakukan operasional navigasi di dalam e-learning. Nah, kita akan mengenal dulu nih fitur-fitur atau fungsi-fungsi penting, navigasi-navigasi penting yang ada di dalam e-learning uad.ac.id. Kita coba ya. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa menu di sini. Yang paling utama, karena kita sudah punya login tadi itu, kita masuk dulu di dalam sistem, oke? Karena semua fitur yang ada di sini kita mensyaratkan kita masuk ke dalam sistem terlebih dahulu untuk bisa menikmati konten-konten yang ada di dalam e-learning uad.ac.id. Nah, masuk. Di sini ada beberapa navigasi penting yang perlu kita kenali. Pertama, ini ada navbar, ya. Di atas ini ada navbar. Navbar ini isinya adalah navigasi untuk ke home, ya. Ini home, ini posisi home ada di sini. Kemudian ada lagi di sini ada menu untuk daftar kursus. Dia menampilkan untuk semua kursus. Jadi kalau kita mau mencari kursus-kursus yang ada di dalam e-learning UAD bisa dicari di sini. Saya misalnya sistem informasi. Oke, di sini ada beberapa mata kuliah, ya, kursus yang ada di sistem informasi UAD. Jadi fungsinya untuk itu. Kemudian di sini ada kursus saya, ya, kursus saya. Kursus saya ini adalah fungsinya adalah untuk menampilkan course atau mata kuliah yang kita buat di e-learning uad.ac.id. Nanti akan tampil di kursus saya. Kemudian ada pencarian kursus di sini, ya, pencarian kursus sama dengan fungsi yang lain. Di sini ada pencarian yang sifatnya bisa kita pakai, ya. Misalnya pencarian di sini untuk mencari kursus yang kita cari gitu ya, dan lain sebagainya. Ini bisa pakai pencarian. Kemudian di sini ada pembuatan kursus baru, ya. Pembuatan kursus baru ini adalah tombol untuk navigasi untuk kita membuat kursus baru. Detail bagaimana kita membuat kursus baru nanti akan saya bahas di video yang khusus. Kemudian di sini ada lagi satu, yaitu panduan. Panduan itu berisi tentang cara memakai e-learning uad.ac.id dalam bentuk teks. Nah, video-video yang nanti akan kita buat juga nanti akan kita publikasikan di bagian-bagian yang terkait dengan materi yang kita sampaikan. Nah, ini navigasi, oke, beres. Yang kedua, di sini ada navigasi tapi sisi kanan. Di sini ada mode untuk dark mode sama light mode. Fungsinya untuk apa? Untuk kenyamanan kita dalam menikmati konten-konten yang ada di dalam e-learning. Kita contohkan dark mode. Nah, ini adalah tampilan dark mode yang jika Anda lebih suka untuk menikmati konten dalam dark mode atau layar gelap begitu ya. Kemudian di sini ada notifikasi, jika ada mungkin pesan baru, notifikasi baru nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini ada perpesanan. Anda bisa mengirimkan pesan secara private ke pengguna yang lainnya. Gunakan pesan ini. Kemudian di sini ada pengaturan, administrasi situs. Administrasi situs ini tergantung pada levelnya. Jika Anda adalah seorang administrator, maka akan ada banyak pengaturan seperti ini. Tapi kalau Anda adalah dosen atau mahasiswa, tidak tampilannya nanti akan dibatasi. Kemudian di sini ada tombol untuk profile, ya, dashboard, profile, begini, ada nilai, macam-macam sebagainya yang berkaitan dengan akun kita di e-learning uad.ac.id, gitu ya. Jadi misalnya kalian nanti untuk ganti profil gimana? Ganti profil itu nanti ada di sini. Ya, saya contohkan ya, misalnya ya, ini ganti profil. Kemudian di sini ada beberapa fitur-fitur yang bisa dipakai di sini gitu. Nah, bergeser ke sisi kiri. Ya, sisi kiri ada apa ini? Kita pakai light mode dulu. Sisi kiri ini ada namanya close sidebar, ya. Jadi kita bisa menampilkan
layar penuh begini agar sidebarnya itu bisa disembunyikan dan dimunculkan begini. Ini untuk kenyamanan kita dalam penggunaan e-learning gitu ya. Kemudian di sini ada dashboard. Ya, ada dashboard. Dashboard ini isinya adalah home tadi itu, seperti home yang kita tadi sudah yang ada di sini. Kemudian di sini ada kalender. Ya, kalau kita bisa, kalau akan menggunakan fitur kalender ini juga bisa di sini. Nah, ini dia. Nah, ada banyak aktivitas ya di dalam e-learning kita di sini yang tertuang di dalam kalender. Kemudian kalau mau bikin acara baru di sini bisa ya, acara baru ini kalender kita. Kemudian selain itu ada lagi bank konten ya, file pribadi ini juga ada. Ya, file pribadi saya ini ada banyak pengelolaan file, misalnya untuk kelola konten-konten materi begitu ya. Ini bisa dibikin folder di sini, terus upload materinya, sehingga nanti resource pembelajaran kita bisa terstruktur di sini begitu ya. Ada tugas, kemudian ada materi dan lain sebagainya. Kita masukkan di sini sehingga nanti kontennya bisa lebih terstruktur. Kita simpan di sini semuanya. Oke, kemudian berikutnya ada di sini konten bank, ya, bank konten di sini. Ini ada kimia dasar. Ini bisa berbagi ya, bank konten ini bisa berbagi. Jadi misalnya ini kimia dasar juga masuk ke sini gitu ya. Bank konten ini ada chart, ada college, ada arithmetic, quiz, kaya sekali ya, kaya sekali. Konten-konten yang bisa kita bikin di e-learning Wadi itu sangat kaya. Kemudian di sini ada perkuliahan saya. Oke ya, perkuliahan saya adalah kuliah-kuliah, course-course yang kita bikin dan kita sebagai dosen ataupun kita sebagai mahasiswa. Itu ada di menu perkuliahan saya. Nah, apalagi nih? Selain itu di sini ada course in progress ya. Course-course yang berkaitan dengan course kita. Nanti my course ini ada 9 ya. Ada di sini semuanya di course ini. Gitu ya. Jadi kalau mau mencari course saya di mana gitu ya, nanti bisa di pencarian di sini, bisa juga, atau di my course yang ada perkuliahan saya yang ada di sini. Banyak caranya untuk kita bisa mengakses kursus kita yang sudah kita ikuti atau kita bikin di dalam e-learning wad.ac.id. Kita coba untuk melakukan modifikasi homepage yang ada di e-learning wad.ac.id menggunakan edit mode. Kita nyalakan dulu edit mode. Gitu ya, kita pastikan edit mode nyala. Nah, kemudian di sini ada tombol tambahkan blok di sini. Isinya apa? Kita bisa menambahkan pintasan-pintasan yang bisa kita tambahkan secara customize di dalam homepage e-learning yang kita miliki. Contohnya adalah untuk misalnya ya, saya hapus dulu ini. Ya, oke, saya hapus. Kemudian di sini saya hapus juga. Kemudian di sini saya hapus juga. Oke ya. Nah, homepage saya kosong dan ini adalah bawaan dari e-learning ketika Anda baru login atau registrasi di dalam e-learning wad.ac.id. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan pintasan-pintasan yang bermanfaat itu? Kita bisa menambahkan blok. Tapi ingat, tadi kita nyalakan edit mode dulu ya. Nah, ini edit mode tidak nyala, isinya blank, tidak ada apa-apa. Kita tambahkan dengan mata kuliah yang kita ampu. Gitu ya, yang ada di sini. Kita tambahkan edit mode di sini. Oke, kita tambahkan blok yang kita inginkan. Saya akan menambahkan Mantis. Apa ya ini Mantis ya? Kita ganti aja blok yang lain. Misalnya bookmark admin, gambaran mata kuliah di sini. Oke ya, gambaran mata kuliah. Nah, di sini sudah tampil mata kuliah yang kita ampu atau mata kuliah yang kita mengikutinya sebagai mahasiswa, begitu ya. Nah, kemudian gimana caranya biar kita highlight di sini? Misalnya satu semester kita hanya mengampu mata kuliah 2 saja dan yang aktif kan cuma 2 mata kuliah itu, begitu ya. Nah, maka nanti bisa kita pakai blok namanya misalnya ini saya bintangi ini ya, pelatihan e-learning tingkat intermediate misalnya begitu. Ini kita bintangi, tandai berbintang begitu. Kemudian saya tambahkan blok lagi untuk pembelajaran yang sudah berbintang gitu ya. Nah, ini kursus yang bertanda bintang.
Oke ya, kursus yang bertanda bintang. Nah, ini dia. Ini sudah muncul kursus yang bertanda bintang di bawah. Kita bisa seret ke atas agar dia muncul di paling atas gitu ya. Kita coba. Wah, ini harus kita tarik satu-satu ke atas begitu. Apakah dia sudah ke atas? Ah, ini sudah di atas ya. Ini sudah di atas. Kita bisa menampilkan kursus yang berbintang di halaman homepage kita, sehingga kita bisa lebih gampang untuk mengaksesnya di kemudian hari. Oke, itu dia tutorial yang kedua tentang bagaimana caranya kita memanfaatkan navigasi-navigasi penting di dalam e-learning UAD. Video berikutnya kita akan coba untuk melakukan pembuatan kursus baru. Jadi tonton lagi, tonton video-video dari e-learning uad.ac.id.